Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Haq dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan sifat koligatif larutan pada kehidupan sehari-hari. Namun sebelum saya menjelaskan penerapannya, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai apa sih sifat koligatif itu. Jadi sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Jadi sifat koligatif larutan terdiri atas dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Selanjutnya yaitu penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang ada jadi sifat koligatif itu ada 4. Yang pertama penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat tekanan osmotik. Baiklah, yang pertama yaitu sifat koligatif larutan penurunan tekanan uap. Jadi penurunan tekanan uap dapat diartikan sebagai berkurangnya tekanan uap, seperti berkurangnya tekanan uap pelarut murni karena pengaruh penambahan zat terlarut non volatil. Adapun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu kolam apung, kadar garam di laut mati, dan bazena murni. Yang kedua yaitu kenaikan titik didih. Jadi kenaikan titik didih adalah fenomena yang terjadi untuk semua zat terlarut dalam semua larutan, bahkan dalam larutan ideal dan tidak bergantung pada interaksi zat terlarut pelarut tertentu. Peningkatan titik didih terjadi baik ketika zat terlarut adalah suatu elektrolit seperti berbagai garam dan non-elektrolit. Adapun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu air yang dipanaskan hingga mendidih, distilasi, dan penambahan garam saat memasak. Selanjutnya yang ketiga adalah penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Adapun penerapannya yaitu pembuatan es krim yang lembut, yang anti beku pada radiator mobil, penggunaan es batu untuk tetap membuat ikan segar. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran semipermeabel yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Contoh penerapannya yaitu pengawetan makanan, penggunaan garam untuk membasmi lintah, dan mesin cuci darah. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.